Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Aziz dengan NIM F1E221010 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu pengantar komunikasi data untuk salah satu memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Adapun yang pertama di sini yaitu sekilas sejarah peradaban. Yang pertama itu era peradaban, isu yang sentral, peristiwa dahsyat. Era peradaban yang pertama yaitu pertanian, lahan isu sentralnya itu lahan tanam, peristiwa yang terjadi itu revolusi sosial dan kemerdekaan. Yang kedua itu industri, isu sentralnya yaitu energi, peristiwa dahsyatnya itu terjadinya Hiroshima dan Nagasaki. Informasi, isu sentral informasi, peristiwa dahsyat itu WTC 911. Selanjutnya itu elektronik data interchange. Selanjutnya yaitu ada gambar di samping yaitu memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara elektronis untuk kebutuhan bisnis, hiburan, pendidikan dan lain-lain. Adapun selanjutnya di sini yaitu konsep komunikasi data. Yang pertama yaitu komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media atau electronic data interchange. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Yang kedua yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Yang ketiga yaitu jaringan adalah yang pertama yaitu seri atau deretan dari beberapa poin nodes yang saling berhubungan. Yang kedua, deretan dari beberapa poin atau node yang dihubungkan oleh saluran komunikasi. Jaringan komputer atau jaringan komunikasi data adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Yang keempat yaitu kumpulan jaringan komunikasi data dan orang yang mengirim, menerima, serta mengelola dan mengendalikan jaringan, membentuk sistem komunikasi data. Adapun selanjutnya di sini yaitu elemen sistem komunikasi data. Yang pertama, source, sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh PC atau personal komputer. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Transmitter atau pengirim yaitu data yang dibangkitkan dari sistem sumber, tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contoh, modem. Tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan. Mesh PC dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Yang tiga yaitu sistem transmisi. Sistem transmisi yaitu berupa jalur transmisi tunggal atau sinyal transmisi line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi atau tujuan. Yang keempat yaitu penerima. Penerima yaitu menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan yaitu menangkap data yang dihasilkan oleh rectifier. Adapun selanjutnya yaitu model komunikasi data sederhana. Model komunikasi data sederhana ini ada dua. Yang pertama yaitu blok diagram sistem komunikasi. Di sini yang pertama yaitu dari sumber. Dari sumber disalurkan lewat transmitter. Selanjutnya dari transmitter ke sistem transmisi. Dari sistem transmisi disalurkan ke rectifier, yaitu yang terakhir itu penerima atau tujuan. Yang B, contoh komunikasi data melalui jaringan telepon umum.
Selanjutnya yaitu proses sistem komunikasi data yang efektif. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Yang kedua, memberikan informasi data terbaru atau update to date. Yang ketiga, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu persyaratan jaringan komunikasi data. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan yaitu diukur dengan waktu respon jaringan. Dipengaruhi oleh jumlah pemakaian, kecepatan transmisi, jenis media transmisi, jenis HW dan SW yang digunakan. Yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi yaitu ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara kulir. Yang ketiga, reliabilitas yaitu kehandalan, recovery atau kemampuan untuk pulih. Security atau keamanan yaitu jaminan keamanan atas pengasi data, pencurian, penghancuran atau pengurusan data oleh pihak tidak diharapkan. Adapun selanjutnya itu sejarah komunikasi data. Pada tahun 1837 terjadi peristiwa penemuan telegram oleh Samuel A.B. Morse. Pada 1838 pendirian perusahaan telegram swasta oleh Morse. Pada 1851 lebih dari 5 perusahaan telegram beroperasi. Pada 1856 terjadi peristiwa terbentuknya Western Union Telegraph dan menjadi perusahaan komunikasi terbesar di Amerika 10 tahun berikutnya. Selainnya yaitu peristiwa pada 1876 hak paten bagi Alexander Graham Bell atas penuh telepon. Pada 1877 terjadi peristiwa perusahaan Bell terbentuk. 1878 perusahaan Bell memasang sambungan telepon yang pertama. Pada 1913 penemuan tabung hampa udara atau vakum tube. Pada 1941 vakum tube menjadi bagian dari teknologi komunikasi dan komputer. Pada 1943, amplifier, subresip, dan repeater dikembangkan dan memberi fasilitas komunikasi jarak jauh kepada pelanggan seluruh dunia. Adapun pada 1947 terjadi peristiwa penemuan transistor. Selanjutnya 1957 satelit pertama diluncurkan. Adapun pada 1968 keputusan Carter Bond dibuat oleh Federal Communication Commission atau FCC yang intinya memberikan kesempatan kepada perusahaan kelas kecil dapat ikut serta dalam menyertakan produknya. Selanjutnya yang terakhir pada peristiwa 1884 terjadi peristiwa pesan kepentingan dagang perusahaan Bell. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perusahaan lain untuk memberikan jasa telepon sehingga meningkatkan kualitas, kecanggihan dan jenis penawaran yang dapat diberikan oleh perusahaan komunikasi yang tentunya mengurangi biaya penggunaan sistem komunikasi data. Adapun fakta dari komunikasi data yang pertama yaitu fakta pertama jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia seperti teks, gambar, suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks oriented audio, video, atau perpaduan ketiganya. Yang kedua yaitu ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Di antaranya telekonferensi, telecommuting, email, home banking, transfer data elektronik, e-learning, transaksi elektronik, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan materi dari pengatas komunikasi data. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.